warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan Bang Jai di YouTube Putra Bogor. Kali ini kita akan mendatangi pasar Raya Tenjo, di mana pasar ini berada tepat di jantung Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sahabat, pasar ini menempati areal kurang lebih 6.000 meter. Cuma katanya pasar ini sepi dari pengunjung dari mulai pukul 9 pagi sampai seterusnya, hanya ramai di pagi hari. Itu pun pedagang balut atau yang biasa muterin pasar. Kali ini kita akan tanya dan cari tahu apa dan kenapa pasar Tenjo yang menjadi kebanggaan masyarakat ini kurang pengunjung. Baik sahabat, kita sekarang menuju pasar Tenjo. Nah, ini jalan. Di sini ada aku juga toko kebersihan ya. Ini situasi pasar Tenjo. Cuma yang jadi masalah emang jalan masuk ke sini itu sempit, lebarnya kurang lebih 4 meter. Jadi untuk selisih 2 mobil itu kayaknya nggak bisa. Nah, ini kondisi pasar Tenjo. Nah, sahabat, sebenarnya kalau dilihat pasar ini udah bagus, kebersihannya semuanya, dan ini juga ada musola, ada kamar mandi, area juga jalan, area parkir juga luas. Pasar ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bogor di bawah PD Pasar BUMD Kabupaten Bogor. Tulisan pasar Raya Tenjonya luas, gede. Ini pintu masuknya, pintu masuk pintu barat. Sahabat YouTube Putra Bogor, ini suasana pas di depan gerbang barat daripada pasar rakyat. Assalamualaikum Bu. Bu. Sahabat, kali ini kita bersama sahabat YouTube, kali ini kita bersama pedagang. Siapa namanya Pak tadi Pak? Asep. Kang Asep, jualan apa Kang Asep di pasar Tenjo? Oh, jualan sayuran. Udah tutup? Udah. Oke, Kang Asep. Boleh tanya-tanya nggak sedikit? Gimana kondisi di pasar Raya Tenjo saat ini? Dan apa harapannya? Harapannya pengen ramai, pengen maju lah. Pengen maju, pengen ramai. Sementara ini pasar ini ramainya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam Setengah empat ya. Sampai pagi ya. Sampai jam? Sampai jam 10. Jam 10. Terus Pak Asep udah berapa tahun jualan di pasar Raya Tenjo ini? Selama dibangun ini Berarti 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun jalan. Nah, 3 tahun jalan ini ada penaikan nggak? Alhamdulillah. Nggak Pak pedagang ini dari konsumen atau pembeli? Ada tapi nggak cepat gitu. Masih sepi ya, masih peningkatannya nggak ini ya. Nah, terus
di sini gimana saat ini pandemi di 2021 ini? Masih banyak pengunjung. Alhamdulillah ada, tapi nggak banyak kayak dulu gitu. Nah, ini yang boleh tahu, yang Bapak perhatiin apa sih kendalanya? Kan kalau kita lihat kalau di depan tuh banyak PKL. Iya. Kalau bisa kan masuk ke sini kan tambah rame. Iya. Nah ini apa yang dilihatnya? Kenapa alasannya? Menurut Bapak aja pedagang. Oh, jadi nggak nyaman aja kalau kita lewat ke sono, banyak yang jualan di pinggir jalan itu. Oke sahabat YouTube, itu tadi wawancara kita dengan pedagang sayur yang ada di Pasar Tenjo. Kalau bisa mas suruh masuk semua ke sini kalau bisa. Oh, nah itu harapan mereka. Jadi katanya kalau bisa para pedagang masuk semua ke sini ya. Iya. Oke sahabat, itu tadi bincang kita dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Tenjo. Nah, kita lihat juga ada ibu-ibu pedagang yang ada di Pasar Tenjo. Assalamualaikum. Nah, Bu, jualan apa ini Bu? Jualan sembako. Oke, jualan sembako. Gimana keadaannya Bu? Jualan sembako. Dengan ibu siapa tadi Bu? Ibu Mimin. Ibu siapa? Ibu Mimin. Ibu Mimin. Bu Mimin, udah berapa tahun jualan di Tenjo? Pas kalau pasar ini ya pas buka aja. Pas buka. Terus Bu Mimin ngomong-ngomong, pasar ini udah dibangun 3 tahun. Ada penaikan nggak jumlah pengunjung atau konsumennya? Nggak tahu ya. Yang Bu Mimin rasakan di sini gimana? Saya kan pedagang baru, mungkin sama yang udah lama beda kali. Oh gitu. Saya kan baru, jadi belum istilahnya belum kalau menurut saya ya mending gitu, kalau yang lain nggak tahu. Harapannya gimana? Ya lebih maju lagi. Pengennya gimana nih? Maksudnya ya lebih banyak pengunjung lah istilahnya. Oh gitu ya, lebih pengunjung. Lebih banyak pengunjung. Biar pedagang di sini punya penghasilan ya. Sekarang lesu gitu ya. Ngomong-ngomong, ini kan saat pandemi nih, atau pandemi itu adanya virus corona ya. Ada dampak nggak buat Ibu di Pasar Tenjo ini? Nanti pasti lah dampak ada. Jadi kurang pengunjungnya Bu? Kurang pengunjung. Oke, makasih Bu ya. Sahabat, itulah tadi dengan salah satu, saya bingung, dia ini katanya jualan sayur tapi nongkrongnya dipakai, nggak tahu dah gimana juga. Mungkin dua-duanya di sayur. Itu aja sahabat, jadi kita akan explore lagi ke dalam situasi Pasar Tenjo. Emang nggak ada pengunjung hari ini, cuma saya lihat para pedagang aja. Assalamualaikum, Neng jualan pakaian. Iya. Oh, udah lama? Udah. Udah. Oke, Neng siapa tadi? Intan. Waduh, sahabat, ini Neng Intan jual pakaian. Neng Intan, ngomong-ngomong, gimana jualan di Pasar Tenjo? Alhamdulillah ramai. Rame? Waduh, ini ada yang mujur, rame katanya, ya kan? Neng Intan, ini kan saat pandemi. Iya. Pengunjung yang datang ke Pasar Tenjo, ada penurunan nggak jumlahnya? Ada. Ada? Iya. Agak sepi? Ada. Nah kan ini kalau kita lihat di depan juga ya, ada pedagang-pedagang PKL di sana yang akhirnya yang belanja ke sini berkurang. Itu pengaruh nggak? Pengaruh banget. Pengennya gimana? Pengennya ramai banget gitu ke sini. Dikumpulin ke depan gitu. Nah, sahabat, si ibu ini, si Neng namanya Ibu Neng, jadi pengen itu pasar ini jangan misa-misa antara PKL dan yang ada di pasar atau di pasar PD Kabupaten Bogor ini, mereka masuk semua ke sini. Begitu Neng ya? Iya. Oke, sahabat, si Neng ini ada pengaruh juga dengan konsumennya yang ada di Pasar Tenjo. Mudah-mudahan harapan dia pengen katanya pengunjung itu ramai lagi seperti semula dan dari depan bisa masuk ke dalam. Gitu. Oke, sahabat. Makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan Iwan. Iwan belanja apa nih, Wan? belanja baju, Pak. Belanja baju, belanja apa lagi, Wan? Enggak, belanja baju aja. Baju aja. Dari mana, Iwan? Dari Rangkas. Dari Rangkas belanja ke Tenjo? Enggak, cuma ngontrak ke sini. Oh, tapi
Ini belanja ke pasar Tenjo. Iya. Wan, ini kamu datang ke pasar ini, menurut kamu nyaman apa enggak? Agak nyaman sih, cuma agak nggak ada yang itu aja apa, yang nggak ada kumpit. Oh, pedagangnya kurang. Iya. Oh gitu, Wan. Harapan kamu gimana nih? Kamu yang udah sekarang ada di Tenjo, ngelihat pedagang yang ada di sini, gimana harapannya? Untuk pasarnya supaya rame, gimana? Ya harus ada barangnya, harus ada lah, harus diadain semua gitu yang butuh. Artinya kebutuhan warga atau para pedagang di sini komplit, jadi bisa narik pengunjung gitu. Pengunjung, ya. Oke, Wan, makasih ya. Ini sahabat, ini los daging atau mungkin ayam potong, sahabat. Ini kondisi pasar. Saat ini jam 11 siang. Assalamualaikum. Sahabat, kali ini kita bersama Pak siapa tadi Pak? Zainuddin. Pak siapa? Zainuddin, sama dengan saya bro. Jadi gini, kali ini kita dengan Pak Zainuddin, pedagang apa nih Pak? Sembako. Nih Pak Zainuddin, menurut Pak Zainuddin, jualan di sini di Pasar Raya Tenjo sudah baik nggak? Masih jauh. Artinya gimana sih supaya bagus nih, supaya Pasar Tenjo ini ramai pengunjung? Harapannya gimana? Harapannya yang di depan itu di sini semua. Oh gitu. Iya. Harapannya para PKL itu ditarik ke dalam. Iya. Terus apalagi itu Pak? Akhirnya semua jadi satu. Pasti di sini ramai ya, kalau begini terus mah. Begini terus nggak bakal. Nah, begitu ya. Jadi artinya yang dibutuhkan para pedagang di sini tidak pedagang terpecah-pecah, ngumpul satu lokasi, biar ramai begitu Pak ya. Iya. Jadi diharapkan pemerintah bantu pedagang gitu. Iya. Oke, ini kan saat COVID-19 Iya. di tahun 2021, dari mulai tahun 2020 ke 2021. Ada nggak pengaruhnya buat para pedagang yang ada di Pasar Tenjo ini? Gimana? Ada Turun omset apa gimana? omset Sepi. jualannya. Nah guys, itu tuh tadi selain keluhan, ya harapan ke depan Pasar Tenjo ini jadi banyak pengunjung gitu ya. Iya, pengennya gitu kan. Ke depannya akan lebih baik. Jadi itu aja masalahnya yang Bapak lihat, artinya PKL ini didorong masuk ke dalam. Biar semua masyarakat karena banyak pedagang akhirnya ngikut Iya. berbelanja di sini. Oke, sahabat, itu bincang-bincang kita dengan Pak Zainuddin, pemilik daripada toko sembako Pasar Rakyat Tenjo. Oke, sahabat, kita akan puterin lagi. Makasih. Nah, sahabat, itu salah satunya. Nah, ada petugas kebersihannya juga. Bagus. Pak Ucin. Izin Pak Ucin. Sahabat YouTube Putra Bogor, kali ini kita bersama Bapak Usin nih, kebersihan. Pak Usin, gimana mengenai kebersihan ini, dari jam berapa mulai Pak Usin untuk di Pasar Tenjo ini? Dari jam 8.30 sampai jam 3 sore. Dibersihin terus tuh? Bersihin, bagus bersih. Ini Pak Usin, menurut Pak Usin sudah ramai belum Pasar Rakyat Tenjo ini? Ya alhamdulillah. Gimana? Ya pokoknya 65% lah bagus. Supaya lebih ramai lagi gimana caranya? Ya diperbarui, yang di depan tuh harus direnovasi. Terus apalagi apa pedagang yang depan masuk ke sini? Ya itu harus. Oke, sahabat. Jadi udah ada pasar, kenapa dagang di depan? Jadi sudah ada pasar, kenapa dagang di depan? Iya. Aduh, sahabat, dia aja nih seorang petugas kebersihan ngebela pedagang supaya masuk semua. Ditempatkan. Waduh, hebat. Terima kasih. Nah, gimana? Udah ada tempatnya, ditempatkan. Waduh, makasih Pak Usin. Ya, kan? Ya, pemirsa, itu dari seorang pekerja kebersihan yang ada di Pasar Raya Tenjo. Sahabat, kita muter lagi, cukup luas di area Pasar Raya Tenjo ini. Kita situasinya di dalam
Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, kali ini juga ada pedagang yang tua. Kita akan tanya-tanya ke dia gimana pasar rakyat Tenjo yang ada di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor ini. Pak, ngomong-ngomong, ini di pasar rakyat Tenjo ini pasar udah begitu besar, namun sepi. Kenapa ini, Pak? Ya mungkin satu aset jalan. Aset jalan. Yang kedua adalah pedagang masih berantakan. Oh, jadi ada dua hal. Iya. Satu, pedagang ada PKL di depan sehingga tidak masuk kemari. Iya. Yang kedua, jalan kurang lebar. Iya. Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin, dimohon bantu para pedagang di sini karena pedagang di sini mayoritas warga Bogor, warga Kecamatan Tenjo. Mereka butuh satu, pelebaran akses jalan dari mulai stasiun masuk ke pasar itu kurang lebar. Yang kedua juga diminta kepada pihak Trantib untuk menertibkan warga Tenjo agar berjualan masuk ke dalam supaya ramai. Begitu Pak ya? Iya. Nah, Bapak sendiri jual apa Pak? Ya jualan ini adalah sembako lah. Sembako. Jadi itu harapan Bapak. Yang kedua, ini kan kita ada COVID sekarang. Udah hampir 1 tahun. 1 tahun. Gimana? Ada dampak nggak terhadap Bapak? Ya ada sedikit lah. Ya maksudnya kan istilahnya satu ya mungkin orang ketakutan gitu. Yang keduanya kan tidak ada apa maksudnya itu dari pihak Satpol PP acuh-acuh aja. Waduh, ini juga buat Satpol PP guys, dimohon bantuannya untuk ngasih tahu ke warga kan gitu, mendorong supaya masuk dan menggunakan tadi cuci tangan, pakai masker, gitu Pak, jaga jarak. Nah, sahabat, itu aja dengan Pak Udin, pedagang yang ada di Pasar Rakyat Tenjo. Oke guys, kali ini kita puterin terus Pasar Rakyat Tenjo. Wah, ada juga para pengunjung apa pedagang nih? Oke, ini kita kumpul-kumpul nih, kebetulan ada pedagang sahabat. Nah, ini kondisi yang menuju atas ya. Iya. Ini ngomong-ngomong dengan siapa? Oke. Oh ya, saya dengan Pak Hendi. Pak Hendi. Ini dengan Jejen, dengan Pak Jejen. Pak Asep. Oke sahabat, YouTube Putra Bogor, kali ini kita bersama 3 pedagang yang belum sukses. Kagak pusing di saat pandemi katanya. Oke. Benar. Tadi ngomong-ngomong nih, Iya ya, siap. kenapa pasar Tenjo sepi? Mungkin Nggak mungkin, kenapa? kendala utama sih jalan. Jalan. Yang Ya, kedua, pedagang PKL. Pedagang PKL yang di depan nggak mau seluruhnya nggak mau masuk, Waduh. ya kan? Nah, Iya. sahabat, ini harapan mereka ini. Kalau pedagang di depan semua kompak ke sini, pasti pasar rakyat aja ini pasti rame. Oke. Intinya begini Pak, ya ini hanya untuk masukan aja Iya ya, gimana ayo. pada pihak yang terkait untuk bisa mensosialisasikan, minimal bisa bikin jalan tembus. Jalan tembus kemana lagi nih? Jalan tembus dari arah stasiun, jadi ada jalan alternatif. Jadi ini pasar posisinya buntu Pak. Buntu. Iya, jadi jalannya buntu. Jadi masyarakat itu yang nggak sengaja ke pasar itu mereka nggak tahu ini pasar udah jalan 2 tahun. 2 tahun. Iya. Bukan 3 tahun. Ya 3 tahun dibangun, pokoknya minimal kita hitung 2 tahun aja lah. Nah, Tapi dalam jangka 2 tahun mereka itu nggak pernah tahu kalau maksudnya tidak sedikit yang nggak tahu kalau ada pasar di daerah sini. Walaupun ada, ya mereka kan segan, maksudnya segan masuk karena apa? Karena ya satu, pedagangnya nggak komplit, ya kan. 2, ya ini nggak ada jalan tembus. Karena apa? Ya di depan juga kalau mau beli cabai di depan ada cabai, percuma masuk. artinya Ya kan? PKL didorong masuk. PKL dan mungkin Jalan dilebarin ke depan. jalan kalau bisa tolong ada jalan tembus lah, maksudnya ada jalan alternatif untuk, jadi nggak ada jalan tembus, jadi nggak jalan masuk ke situ keluar ke situ juga. Guys, Bupati, Pak Camat yang ada di Bogor khususnya, inilah keluhan para pedagang yang ada di Tenjo. Gimana caranya ini
kita bangun supaya rame lagi, tidak sia-sia bangunan yang dibangun miliaran rupiah bisa bawa manfaat dan dampak buat warga yang ada khususnya di Kecamatan Tenjo ini. Ya. Oke, dengan siapa lagi? Asep Asep. Asep ini jual apa, Sep? baju. Wah, sahabat, dia penjual baju, rambutnya udah ngebul, keluar asap karena sepi. Wah, iya. sepi. Kenapa tuh, Sep? Sepi? Karena ramenya cuma di depan. Wah, ngeluh nih. Iya. Kesel. Kesini nggak ada. Waduh, jadi kesel juga nih. Iya. Waduh. Apa, Sep, maunya, Sep? Pengen ngomong, Sep. Pengennya Biar pemerintah kesini. tahu. Kesini pengennya rame lah, semua kompak yang pedagang di depan, supaya pasar rakyat Tenjo, kios-kios diisi semua. Waduh. Jadi pembeli bisa datang ke sini semua. Oh, karena rame, karena barang semua ada, akhirnya pengunjung datang. Iya, datang. Nah, itu guys. Ingat juga nih buat para YouTuber atau penonton YouTube channel Putra Bogor, khususnya yang ada di Bogor, yang ada di Tenjo juga. Emang kendalanya, Paksakan masuk ke Tenjo jual. kendalanya beli, satu akses ya. jalan. Kedua, emang masih banyak pedagang yang di depan. Itu ya. Jadi orang tuh nggak mau masuk ke sini. Ah, Sep, jualan ente mana, Sep? Ini nih. Waduh, sahabat, ini jualan dia utuh aja. Katanya udah seminggu masih menggantung aja. Aduh, gua nggak tahu lagi kata dia rambutnya udah kuncir nih. Nah, sahabat, ngebul ya. Jadi kata Pak Asep, nah ini berarti Mantri Pasar, Pak Kades, Pak Camat, Bupati Bogor, semuanya bersatu bagaimana membangkitkan ekonomi warga, para pedagang di sini bisa terus berjualan menghidupi anak bininya. Karena ini bagian daripada rakyat Indonesia juga di Bogor. Betul Pak Asep Ya, ya? betul. Nah, gimana Pak Asep nih? Paling utama apa keinginannya nih? Permintaan kepada pemerintah apa? Nah, keluhannya. Pengen rame lah di sini. Caranya apa? Caranya? Satu, akses jalan. Ah, Kedua, PKL dimasukkan. iya, pedagang yang di depan suruh masuk ke sini semua. Oh, Biar kios-kios ini pada penuh. pada penuh. Iya, kalau di depan kosong kan pembeli juga pada ke sini semua. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu selama 1 hari ini penghasilan berapa sih? Di saat pandemi kayak gini ada apa enggak? Apa kosong apa Kadang nombok? ada, kadang enggak, nombok terus. Waduh, dia nombok terus guys. Ternyata Kadang cuma lari sepotong, Waduh. kadang enggak lari sama sekali. kayak dijual dipotong-potong sama dia. Bukan itu maksudnya. Kepotong itu entah celana entah bajunya sahabat ya. Oke, kita tinggal kasih Bekasi kita Iya. dengan pedagang cabai atau sayuran yang ada di Pasar Tenjo. Bapak Ujen. Bapak Uje katanya. Bapak Uje ini yang awalnya punya mobil 8 gara-gara kondisi ekonomi Covid kayak gini, Pak Uje jadi bangkrut, mobil habis katanya. Kita akan tanya dia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Ini gimana ngomong-ngomong jualan nih? Ada jengkol Jualan kan gitu. lagi ngeluh nih Pak. Efeknya kendalanya kenapa? Karena faktornya itu banyak pedagang-pedagang yang di depan yang tidak distabilkan Pak. Oh gitu. Iya, dulu kan Nah. awalnya perjanjiannya kan katanya mau ada 2 jalur di depan kan mau ditutup rencananya. Waduh sahabat. Itu sampai tadi sekarang harapan nggak mereka. ada juga, Pak. Ini hal positif, hal yang baik mendorong ekonomi para pedagang yang ada di Pasar Tenjo. Dia menagih janji yang katanya jalan mau dilebarin. Iya Pak. Pedagang di depan atau di luar mau ditertibkan masuk kan gitu. Ini dikeluhkan. Pedagang berharap dagangnya barang-barang katanya masuk ke sini biar ramai pengunjung kan semua. Itu Buat apa tujuan. kita di sini disediakan pasar Pemda ya? Pasar rakyat Tenjo. Ngomong-ngomong nih, sekarang kan di 2021 ini saat Covid nih. Ini penghasilan gimana? Penghasilan waduh banyak sekali penurunannya ini. Penurunannya? Iya, omset jauh menurun ini Pak. Waduh. Wah, nurun terus. Iya. Sahabat Coba omset. kita kalau bersama-sama di sini. Atau ini jam 10, jam 11 ini udah nggak ada orang yang belanja. Ya kan? Mana orang yang belanjanya udah nggak ada. Ya paling ini terus terang aja Pak, ini untuk bocoran aja ke pusat. Ini taruhlah rame jam 3 jam 4. Ini jam 9, ini udah nggak ada orang Pak. Wah. Kasihan mereka. Sahabat, ini perlu semuanya stakeholder yang ada, baik pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, semuanya membangun untuk kemajuan Ya. pedagang yang ada di sini. Ketika rame, ini ekonomi rakyatnya terbantu. Nah, sekarang kata mereka
itu pengunjung lari ke pasar lain ya selain Tenjo. Ya atau ya ke pasar lain lah. Nah sayang, jadi begini sebenarnya ini bukan untuk salah-salahan, tapi bagaimana memperbaiki yang sekarang ini dirasakan oleh pedagang jadi kesulitan, jadi ditambah pandemi katanya, ya nggak? Betul. Kita juga bukan untuk mencari kesalahan, tapi minimalnya untuk maksudnya mencari solusi. Oke sahabat, ya, itu harapan mereka ya. Mudah-mudahan pemerintah bekerja keras untuk para pedagang yang merupakan juga mereka warga Indonesia yang ada di Bogor. Oke guys, kita puterin lagi. Makasih semuanya. Sahabat Putra Bogor, kali ini kita akan lihat lagi pasar ini lumayan besar sayang kalau nggak dimanfaatin dengan baik. Ini ada pedagang ayam. Halo, assalamualaikum. Ini jualan ayam? Iya. Jualan ayam. Gimana di pasar Tenjo? Udah rame apa kurang rame? Lumayan lah. Lumayan. Kan baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Oke. Jualan di sini nyaman? Nyaman. Oke. Guys, katanya nyaman, cuma mungkin dia malu. Pengunjung banyak apa enggak? Apa kurang? Penjualan, Pengunjung pengunjung kurang. kurang. Sahabat, tetap aja pada intinya mereka mengeluhkan pengunjung yang kurang masuk. Ya, oke, sahabat. Kita lanjut. Kalau bisa mah yang di depan tarik ke sini. Kenapa? Oh, ini sahabat. Ternyata keluhannya sama. Tarik ke sini. PKL itu didorong masuk, Iya. berjualannya biar bareng-bareng. Bareng-bareng. Mungkin rame omsetnya. Oh, pengunjung gitu. banyak. Iya. Berapa ekor ayam yang dijual? Sehari? 250 ekor. Waduh, Ini udah banyak juga. Udah langganan. Oh, pelanggan tuh 250 ekor. Iya, kalau untuk ngecer-ngecer mah paling kayak 20 ekor. Waduh, masih jauh ya. Ekor jauh. Oke, sahabat, kita lanjut. Ya, makasih ya. Dengan siapa tadi? Bapak Ojek. Bapak Ojek. Oke, bro. Sahabat, itu di sebelah barat, kita akan ke sebelah timur. Oh, ini ada ibu pedagang juga. Oh, ibu mau pulang nih? Iya. Oke, ini pedagang ibu siapa bu? Bu Lilis. Ibu Lilis. Jualan apa bu Lilis? Nasi. Ini udah pulang jam segini. Pulang. Kenapa pulang? Udah Nggak sepi, sempat- nggak ada Oh orang. sepi. Kenapa sepinya ini? Nggak ada yang beli, nggak ada jalan, nggak ada jalur 2. Oh gitu. Jadi keinginannya apa tuh keinginannya? Ya pengen rame lah. Pengen rame. Bisa mobil masuk bolak-balik ke pasar. Terus apalagi? Pokoknya Pedagang ditarik ke pedagang sini. di depan harus ditarik ke sini. Waduh. Kalau bisa itu. Guys, Bisa pada saya habis intinya- 20 liter deh sehari. pada intinya mereka semua yang ada di Pasar Raya Tenjo, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Indonesia, ngeluhnya cuma 2 doang. Satu berkaitan dengan jalan, yang kedua berkaitan dengan PKL. Nah ini para Tranti, Pak Camat, bantu para pedagang, bukan untuk keuntungan, mereka rela kok. Mereka masuk sini semua barang-barang usaha di Iya, di Pasar dalam Raya Tenjo. pasar. Oke Bu Lilis, terima kasih. Sama-sama lah. Oke sahabat, itu tadi bincang-bincang bersama para pedagang. Nah kali ini kita ada manajer area Pasar Raya Tenjo, Bapak Bayo. Pak Bayo, Siap. kembali dengan sahabat, kembali dengan YouTube Putra Bogor. Kali ini kita akan cari tahu nih Pak, ini keluhan para pedagang yang ada di Pasar Rakyat Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Mereka mengeluhkan 2 hal kebanyakan. Satu jalan, yang kedua PKL. Langkah-langkah apa Pak yang diambil sama Bapak? Jadi begini Pak Jaya, untuk saat ini dari kemarin juga kita udah melayangkan, karena untuk mengenai masalah jalan yang di luar itu kewenangan dari PD Pasar.
Jadi itu kewenangannya ada di pihak pemerintah Kecamatan Tenjo. Tapi sudah disampaikan ke pihak Kita pemerintah. kemarin sudah melayangkan surat ke Pak Camat, sampai saat ini belum ada tembusan. Nah, Pak Kurnia, Camat Tenjo, tolong dibantu karena tidak ada perbedaan antara pemerintah, baik itu pasar BUMD, baik itu pemerintah eksekutif tingkat kecamatan, semua sama Indonesia. Artinya bahu membahu bagaimana menciptakan rakyatnya senang. Jadi sudah dilayangkan, Pak. Malah kemarin juga ada masukan alhamdulillah dari Bapak Kepala Desa Tenjo, Bapak Rudi Hairudi mengenai untuk jalan. Itu kemarin sudah ada, insya Allah lah ada niatan untuk 2021 itu nanti ada pengecoran. Dalam artian jalan tembus ke Kampung Bulok Kelapa. Insya Allah itu nanti direalisasikan. Tapi Pak, yang utama kalau kita lihat emang jalan yang masuk pasar ini bisa kita sambil keliling Pak, sambil Boleh, melihat sahabat YouTuber. Kali ini kita bersama personalia daripada Pasar Rakyat Tenjo, Bapak Yayat, ya kan. Dulu dia juga sudah memperjuangkan jalan, tapi bagaimana emang keadaan bukan kewenangan daripada PC Pasar, ini pihak pemerintah khususnya. Ini jalan emang sempit Pak, cuma 4 meter. Yang kedua ini keluhannya di masalah PKL katanya nih. Apa sih Pak upaya-upaya pihak pasar ini bersama pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Tenjo? Langkah apa yang Bapak lakukan? Yang pertama ya mungkin satu, kita minta ingin penertiban karena itu kan bukan tugasnya kita. Dalam artian itu kan di luar kewenangan kita. Pasti kita harus menghormati ke pihak kecamatan. Ya maunya pedagang, maunya saya mewakili dari PD Pasar maupun pedagang inginnya semua masuk ke dalam. Pada intinya yang satu pedagang yang di depan hak milik, kalau bisa mau jangan disewa-sewakan. Di pasar juga di sini sebenarnya ketampung semua pedagang. Nah, tapi selama ini gimana pihak Kecamatan Tenjo lewat Trantibnya sudah ada nggak upaya mencoba menertibkan mereka ke dalam? Ya untuk saat ini saya belum ada konfirmasi lagi. Kemarin kan udah saya kirim surat layangan ke Pak Camat minta tolonglah dan nanti minta dibantu mengenai untuk di depan, tapi belum ada kelanjutannya ini sampai sekarang. Sahabat Ibu Bupati Bu Ade Yasin di Bogor, demi rakyat, demi para pedagang, mohon keluhan dan keinginan para pedagang di Pasar Rakyat Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor ini dibantu berkaitan dengan tadi satu jalan yang aksesnya ke sini hanya satu mobil, tidak bisa mereka itu keluar masuk ya Pak ya, keluar masuk cuma satu mobil. Yang kedua masalah PKL, artinya PD Pasar terbuka buat pedagang PKL agar masuk ke dalam area pasar. Dan mereka semua mengeluh ke personalia pasar maupun mantri pasar. Namun mereka nggak bisa berbuat banyak, hanya sebatas melayangkan surat aja begitu Pak ya? Iya betul. Terus respon dari Pak Kades gimana berkaitan dengan ini, melihat rakyatnya atau warganya Kalau pedagangnya sepi apa gimana tuh Pak? Nah ini kantor daripada PD Pasar 2 lantai, kita akan lihat ke dalam bersama Pak Bayo. Jadi gimana itu Pak? Sudah disampaikan Pak Kades? untuk Pak Kades, ya alhamdulillah sudah saya sampaikan. Ya beliau juga ya alhamdulillah lah. Pada intinya beliau juga mau dalam artian mendorong, membantu. Ya di sini Pak Ades juga dalam artian kewenangannya juga dia dari pihak desa juga intinya kan sudah menempatkan. Jadi sekarang tinggal diletakkan posisinya di pihak pemerintah kecamatan. Itu kewenangannya semua dari pihak pemerintah Kecamatan Tenjo. Oh gitu ya. Ini kondisi daripada kantor Pasar Rakyat Tenjo. Kali ini kita ini Pak Bayo, kali ini kita akan berbincang juga dengan Pak Mantri. Dia sebagai manajer sebagai personalia dari pasar. Kita akan ketemu dengan
Pak Mantrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bang Jai dari Putra Bogor YouTube, Pak. Ya. Kali ini kita mau tanya-tanya nih, Pak. Boleh, Pak? Oke. Bentar Pak, saya pakai masker dulu ya. Wah, sahabat, dia belum pakai masker. Ya ngeras maklum, dia pikir sendiri di sini. Tapi yang enak mungkin di depan ya, Pak ya. Nah, ini ruangan. Wah, bolong-bolong nih, kenapa ya? Waduh, Pak Mantri bolong loh, sahabat. Kita akan berbincang-bincang. Ternyata mantri maupun personalia area pasar masih muda-muda. Nah, jadi semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Ibu Bupati, Ibu Ade Yasin, mohon dibantu demi warganya, demi rakyatnya di saat pandemi seperti ini. Pak Kurnia, Camat Tenjo, mohon dibantu juga, dicarikan jalan keluarnya. Masalah mudah. Kalau tadi berbincang-bincang dengan para pedagang yang ada di sini, cuma 2 dan itu sudah ditampung oleh Pak Bayo dan Pak Mantri di sini. Tapi kita nggak tahu nih, akan tanya faktanya berkaitan tadi ya, berkaitan dengan keluhan. Yang 2 keluhan tadi dan dibenarkan juga oleh personalia. 1, akses jalan. Yang kedua, akses PKL. Sebenarnya mudah karena semua yang ada di sini jalurnya merupakan milik negara. Negara itu ada untuk rakyat, nggak ada yang sulit. Tinggal mencarikan solusi. Saya akan berikan waktu 1 jam kita ini untuk khusus liputan Pasar Raya Tenjo Kabupaten Bogor agar ke depan bisa bawa manfaat buat semuanya. Ibu Bupati, Direktur PD Pasar, semua bahu-membahu untuk ekonomi rakyat Bogor Indonesia. Mari kita tanya, ngobrol-ngobrol dengan Pak Mantri. Dengan siapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Pak Rizky, ini ngomong Pak Rizky. Pak Reja. Pak Rizky ini sudah berapa lama di Tenjo? Saya bekerja di Perumda itu udah 10 tahun Pak. Di Tenjo sendiri saya udah setahun ini, udah 12 bulan di sini. 12 bulan. Bapak masuk ke sini melihat pasar sepi, tadi juga reaksi pedagang, mereka tuh ingin adanya, sebenarnya ini bukan kewenangan daripada PD Pasar dan mereka tidak menyalahkan sistem yang dibangun PD Pasar, tidak, tapi mereka juga tidak menyalahkan pemerintah. Mereka berharap adanya tadi 2 hal yang diumumkan tadi oleh para pedagang. 1, jalan diperlebar, yang kedua PKL. Sejauh ini langkah-langkah apa aja diambil PD? Ya, kalau dari kami sendiri sebetulnya sudah coba koordinasi dengan pihak kecamatan Pak ya. Karena yang seperti kita tahu bahwa jalan di depan tembok pasar itu untuk PKL-nya ada yang di luar pasar kita. Jadi yang di jalan depan itu kewenangannya merupakan kewenangan kecamatan. Sudah disampaikan? Kalau secara langsung sudah. Secara lisan ya? Secara lisan betul. Nah Pak Kurnia, ini juga mohon direspon meskipun belum secara surat ya. Harapan dari Pak Mantri Pasar, jadi ketika kita berupaya memajukan ekonomi warga Bogor ini secara kolektif kolegial, itu akan terbangun secara harmonis dan berdampak terhadap masyarakatnya. Nah itu tadi mereka minta penertiban. Ini bukan hanya dari Pak Mantri, pedagang tadi kan semua udah respon bahwa mereka tuh minta PKL bareng-bareng. Pak Mantri juga nggak keberatan. Ngomong-ngomong Pak Mantri, berapa jumlah ketersediaan kios di Pasar Raya Tenjo? Untuk jumlah kios sendiri total untuk di kita ada sekitar 208 lokal. 208 lokal. Untuk 208 lokal itu terdiri dari kios dan los. Nah, untuk yang kosong sendiri itu sekitar kita baru terisi sekitar 30 atau 40% ya. Kira-kira kalau ngelihat dari pasar depan itu, baik Pak Personalia maupun Pak Manajer nih, ini kan jumlahnya nggak banyak. Sekitar kalau ditampung pun 100 orangan ya. Nah itu kira-kira masih bisa nampung Pak untuk pedagang 100 orang tadi? Cukup Pak, cukup sekali. Nah terus apa mereka nanti masuk ke sini bayar 2 juta, 3 juta nggak? Gini, selama kita tetap ikutin aturan. Untuk PKL nih khusus nih, untuk PKL. Kalau untuk PKL kita sediakan lokal owning Pak.
Gitu. Jadi di sini tuh di dalam lingkungan pasar itu kita bangun awning. Tujuannya apa ya? Supaya untuk mengakomodir pedagang-pedagang PKL yang ada di depan. Seandainya mereka mau atau akan masuk ke pasar. Nah, ternyata pedagang yang di depan juga jangan egois, jangan semau dewe. Di sini pihak PD Pasar mempersilahkan kok masuk ke sini. Nggak usah bayar kios, cuma bayar retribusi kebersihan, itu wajar saya kira. Gitu Pak ya. Nah, jadi jangan egois. Kalau merasa orang Indonesia, warga Indonesia mau bersama, ayo bareng-bareng. Nah, itu juga respon dari pedagang seperti itu. Terus Pak, langkah ke depan gimana? Ya harapan kita sih sebetulnya ada tindak lanjut dari pihak kecamatan maupun dari desa. Cuman info terbaru dari kita di sini bahwa kemarin sudah ada laporan yang ke desa, dan insya Allah mungkin akan masuk di agenda desa bahwa untuk perapihan jalan masuk menuju pasar. Oke. Terus Pak Bayo sendiri gimana Pak? Itu sudah sejauh mana langkah-langkah membawa aspirasi para pedagang tadi di Pasar Raya Tenjo? Ya untuk saat ini dalam artian kita terus komunikasi sama pedagang maupun dari pihak kecamatan, pihak desa. Kita tinggal menunggu respon aja dari pihak kecamatan, karena di luar area sana kan kewenangannya bukan kewenangan PD Pasar. Pada intinya ya kita bareng-bareng lah, buat apa ada pasar, ya kan banyak yang kosong nggak diisi, malah tumpah di luar semua. Sahabat, artinya begini, sebenarnya ini hal mudah. Pihak kecamatan mengundang pihak PD Pasar dalam dialog, kalau bisa mungkin dalam musrembang ya, karena bukan hanya pribadi per pribadinya, tapi ini bicara semua yang jualan di sini, warga Bogor khususnya Indonesia. Begitu Pak ya? Artinya ketika kebutuhan masyarakat Bogor khususnya mereka pelaku usaha dagang, mereka disampaikan ke pengurus atau mantri pasar yang ada di sini, bisa disampaikan lagi ke pemerintah. Begitu Pak ya? Ke depan apa lagi Pak yang akan dilakukan pihak PD Pasar? Ginilah, ya itu tadi disampaikan bahwa komunikasi tetap kita jalin Pak. Artinya selama memang ada ide atau masukan dari pedagang atau warga di sini juga kita tampung. Untuk sementara memang ya jalan yang tercepat kalau memang mau ya itu ada perapihan di area depan pasar ini atau PKL masuk ya? Ya itu salah satunya. Jadi Pak Trantip, Pak Acep nih, Kanit Trantip mohon bantu manajer pasar. Untuk para pedagang dia berharap nih Pak Trantip agresif bukan anarkis, tapi menyesuaikan mereka agar masuk semua ke dalam pasar. Itu sahabat. Jadi kalian kan selama ini nggak tahu Pasar Raya Tenjo, bahkan orang Babakan, desa Babakan masuk dari kecamatan Tenjo. Saya tanya, masih ada yang nggak kenal dengan Pasar Tenjo? Waduh, bukan salah mereka, tapi emang mungkin tadi karena pedagangnya kurang dan mereka akhirnya lari ke pasar-pasar yang di luar Kabupaten Bogor, penyangga. Begitu Pak Bayo ya? Gimana Pak Bayo? Iya betul. Nah ini kan ruginya kenapa? Seharusnya yang dinikmati keuntungan buat warga di sini membangun ekonomi keluar. Nah, tadi langkah-langkah sudah dilakukan oleh Pak Mantri berkaitan dengan penambahan kuota pedagang. Nggak usah khawatir yang PKL, bahkan pedagang di sini sendiri silahkan, karena mereka semakin ramai tuh akan semakin ramai menarik pengunjung. Nah ini pedagang juga warga ingat, Pak Mantri juga nggak diem. Ternyata mereka berdua sudah berupaya ke pihak pemerintah audiensi, menyampaikan apa yang menjadi kendala di pasar sampai sudah 3 tahun. Pasar ini Bu Ade, ini sudah 3 tahun dari sebelum Ibu menjabat sebagai bupati. Ini pasar sepi. Nah di sini para mantri saya lihat pemasukan dari pedagang juga belum begitu banyak. Mereka terus berjuang meskipun katanya kata pedagang, kasihan sama mantri itu pulang rumahnya jauh, tekor gimana Bu kan gitu, bercanda kan gitu. Tetap sahabat, intinya semua bukan untuk salah-salahan memojokkan, semua bagaimana berupaya memajukan Tenjo, memajukan Bogor,
membangun ekonomi masyarakat Tenjo. Gimana Pak Buku? Ada yang mau disampaikan lagi Pak Bayo? Atau ini Pak, mungkin bisa dibantu modal mungkin UMKM atau koperasi bisa di sini Pak? Memungkinkan saja Pak, nanti mungkin bisa dicari solusi. Wah, Pak Mantri siap bersama Pak Bayo bantu pedagang yang kurang modal, asal tertib masuk semua, dia akan dorong itu. Wede, cakep. Oke sahabat, itu Putra Bogor kali ini bersama Bang Jai, bersama Pak Mantri, bersama Pak Bayo. Kita udah dulu, subscribe, like, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.